Contoh hal kayak ada Pura sama bom rangsit. Itu bom rangsit sampai nelpon saya, mekanik rooftop. Dia tahu itu mekanik gua. Ya, assalamualaikum teman-teman. Hari ini gua ke tempat Bang Ute. Bang Ute lagi nyuci mobil, jadi gue samperin di tempat cuci mobil. Sembari nungguin mobil lagi direbus. Empuk dong. Gini, ini kan udah hari ke-5 atau ke-6 Tekno berada di mana namanya, di Thailand kan? Di mana? Klong 5. Yang bukan sih maksudnya mau kita ini semua menyemangati teman-teman dari Tekno, ya kan? Dengan apa yang sudah mereka upayakan sampai sejauh ini begitu. Terima kasih sama donatur, mungkin sponsor yang sudah bantu teman-teman Tekno sampai akhirnya berangkat ke sana. Terus juga Support dari teman-teman. Ya, semuanya itu dari produk-produk oli dan segala macem. Kalau nggak salah ada sponsor, ada perorangan itu kalau nggak salah dari Darius kalau nggak salah. Itu dia juga. Artis itu ya? Ya, itu dia juga support juga. Terima kasih buat semua teman-teman itu yang udah bantu. Yang sampai sejauh ini sih kalau gue lihat memang perlu banyak penyesuaian. Yang penyesuaian baik di joki mungkin, cara bawa, karena ketemu terakhir kan gue ngobrol sama Bang Ute itu kan mengenai Si kontrak ya? Track. Nah gitu Bang, saat itu kan juga memang gue belum pernah ke sana. Dan kebetulan kemarin waktu Tekno berangkat juga gue juga belum lagi ada anggarannya, akhirnya ya sudah lah. Tapi kan gue tetap pantau begitu kan, gue juga masih lihat perkembangan. Sama Baba Morek selaku yang create rangka, lalu sama teman-teman yang create fairing gitu, sama Kohan sendiri sama Mea sendiri. Terakhir sebelum mereka berangkat ke sana kan gue sempat ketemu di Sera, sudah sampai sejauh mana begitu kan. Cuma kelihatannya ini ya Bang, memang itu jauh betul berbeda ya. Sebenarnya dibilang jauh juga enggak, dibilang enggak juga jauh, gimana ya itu? Hanya perbedaan cara penempatan aja sih. Mungkin dengan cara kita membawa apa yang kita punya dari Indonesia, bukan berarti semata-mata nggak cocok atau nggak pantas atau nggak layak, bukan. Cuman tahap penyesuaian aja sih kalau gue bilang. Dan lagi tambah masukan-masukan dari orang Thailand sendiri. Ya ini kan terlihat sorry gue potong Bang, ini terlihat kolaborasi pada akhirnya kan? Betul, kolaborasi. Dari teman-teman Thailand sendiri merapat ke HBY ya? Yeah. HBY sendiri tuh dia bengkel Bang sebenarnya Bang? Tim balap? Dia owner bengkel sekaligus tim besar juga di Thailand. Dia mekanik juga, bisa dikatakanlah senior lah. Nggak salah dong berarti kalau misalkan teman-teman Tekno bertolak ke dia, nggak salah. Maksudnya melakukan ya mungkin dibanding ya kalau tukar pikiran, tukar pikiran gitu kan, sharing, nggak salah. Oke lah, sangat oke lah. Maksud gue sangat bersyukur, gue senang juga kebetulan Tekno itu kedepatan di support sama teman-teman gue yang di sana, dan kebetulan HBY juga mekanik gue di sana untuk saat ini kan. Jadi banyak masukan-masukan. Nah kalau lo punya perhitungan nih Bang, seberapa lama untuk melakukan adaptasi itu sendiri Bang? Baik di gue pikir nih, yang pemahaman gue, apa yang teman-teman Tekno sudah lakukan di Jakarta, di Sera gitu kan, mereka kan juga udah prepare tuh, sudah dari jauh-jauh hari begitu kan, sangat udah terbiasa lah di apa yang sudah teman-teman lakukan di belakang layar, katakanlah Bang Adi Kondel sama teman-teman Asmek tuh, Bang Bisu segala macam, itu kan mereka kan semua udah preparing gitu kan. Begitu berangkat ke sana, dicoba, begitu gue pikir tuh langsung oke. Iya, langsung tinggal main gitu. Maksudnya di sini udah dicoba nih, dapatnya berapa begitu, dengan harapan di sana aspalnya lebih bagus dan segala macam, dan akan jadi lebih bagus begitu gitu. Nah, kok gue lihat malah butuh penyesuaian lagi. Seberapa susah sih Bang bawa motor di aspal Indonesia terus dipindahin ke sana gitu? Sebenarnya bukan masalah susah sih Om. Balik lagi ke tadi,
penyesuaian. Karena gini loh, dengan adanya track yang sangat, kalau gue bilang untuk sementara ini sangat bagus ya, bukan sangat bagus dan layak. Cuma kan ada beberapa part yang kita nggak bisa sesuaikan dengan motor kita bawaan sini, karena kan perbedaan karakter motor udah sangat jauh, sangat banding 1:10 untuk perbedaan di Thailand sendiri. Dari sistematis spek motor, sistematis kaki-kaki sektor segala macam, itu butuh penyesuaian. Dan penyesuaiannya itu juga kan nggak seperti tebak-tebak buah manggis. Harus kita pertanyakan dengan yang lebih ahli di sana, kita pertanyakan yang lebih biasa di sana. Dan mungkin sejauh ini gue juga belum dapat info valid tentang masalah apa yang dihadapi sama Kohan sendiri. Tapi sejauh yang gue pandang dan teman-teman gue yang info ke sana, Indonesia bagus, untuk engine bagus, kerangka pun bagus, style pun bagus. Cuman memang tidak bisa memaksakan gaya Indonesia masuk ke Thailand, karena memang bukan kiblat kita juga kan. Awal-awalnya tuh bukan, kita punya style masing-masing kan. Itu tadi terkadang kita dapat misalkan kayak kebetulan kemarin Amrayong kalau nggak salah ya, Amrayong ikut coba. Ya itu kan di konten tekno malah kita lihat kan, sama-sama kita, loh kok dia seperti tidak nyaman. Tidak nyaman, betul. Sebenarnya bukan tidak nyaman, dari gini loh, dia kan kebiasaan Superman langsung dari gigi 2. Terus itu kan butuh ke stabilitas tinggi kan, maksudnya kan butuh yang motornya Tekno ini, kalau gue bilang, gue baca karakternya itu motornya sangat kuat dari bawah. Mungkin buat dia untuk berekspresi motor ngikutin balap itu jauh, karena kita harus balap yang ngikutin motor. Gitu. Jadi sebenarnya penyesuaian juga nggak bisa gampang juga sih, maksudnya banyak dari swing arm sudah. Kita swing arm kita di sini enteng banget loh. Swing arm dia bisa 6 sampai 5 kilo. Dia pakai stainless swing arm, dan racknya beda. Kenapa racknya beda? Dia butuh stabil di bawah tapi atasnya nggak terganggu. Sebenarnya bukannya, kalau mungkin kalau kita bicara 3 tahun ke belakang, kita Thailand sama kita spek, serba enteng, serba bolong, serba ringan. Tapi di balik keringanan itu kan ada pergerakan rack yang sangat harus rigid di arm. Makanya sekarang di putusan arm itu berat banget. Udah mulai masuk ke ranah stainless. Stainless itu beratnya 5 kilo sampai 6 kilo, Bang. Untuk arm doang? Untuk arm doang. Arm aja? Arm aja. Dan armnya itu rigid. Kalau aluminium dia sekarang bukan nggak mau pakai. Dia pilih aluminium itu yang berbasis materialnya tuh yang semi rigid, nggak terlalu kan. Kalau aluminium aja kan dia kayak ada namanya swing arm monoshock kan, udah long terus aluminium terus bolong misalkan, itu kan ada kayak gelombang kali ya. Makanya yang putuskan yang spek baru ini pakai stainless semua, nggak pakai pemberat. Biar lebih kaku kali ya. Kaku, lebih rigid, lebih mati. Dan di situ lebih buat power itu kita nggak mikirin ke kaki-kaki lagi. Kita tinggal fokus ke engine kan. Tapi kan untuk saat ini Tekno ini kan harus punya data juga kan. Dia tidak tahu yang dalam artian yang pasnya gimana nih, yang cocoknya gimana. Karena kan kalau Tekno memaksakan style seperti Thailand, nanti akan berat di ME sendiri, karena ME udah riding stylenya ME, karakternya ME seperti itu, Bang. Kalau saran gue sih tetap cari gaya Indonesia, cuma nggak jauh dari Thailand. Jangan semuanya. Apanya, Bang? Hah? Apanya? Cara bawanya? Yang bawanya, mungkin engine-nya atau powernya. Lu mau ngalahin yang mana? Gitu. Buat cari nyaman dulu, karena di Thailand itu kalau jokinya udah nggak nyaman dari bawah, dia nggak akan mau start sampai finish. Dia langsung putar balik. Ininya. Kenapa? Sama kan kita juga begitu, Bang. Itu. Tapi kan kalau orang kita kadang masih bukan nyeleneh ya, masih bisa handle lah. Kenapa? Di Indonesia ini kan aspalnya itu kan nggak mengagetkan mesin traksi. Masih kayak ada slide dikit, jadi nggak terganggu ke yang lain. Kalau di sana kan bener-bener udah jejak gitu ya? Jejak, dan larinya kan ke rangka dan segala macam.
gitu loh. Jadi nggak ada slide, nggak ada. Kalau di kita kan slide itu kita bisa ngikutin, orang Thailand nggak mau ngikutin. Gimana caranya gue buka sepenuh power gua yang ada di mesin, tapi rangka itu gua nggak pikirin lagi, udah dia nganter aja, jadi penghantar aja si rangka. Kalau siapa tapi Rayong sendiri, siapa Amrayong itu gini, kalau di sini kan ada yang 500 meter, ada yang 400 meter, yang 201 gitu. Kalau di sana itu dia itu spesialis yang mana, Bang? Dia spesialis. Kalau Amrayong itu lebih cenderung spesialis di 201 sampai 402. Dia itu memang. Iya, karena memang karakternya Amrayong itu hampir mirip, kalau gue bilang ya persamaannya seperti derek. Oh. Karena kan kalau gua asumsi gua ya, bukannya gua derek sama Mee 11-12 lah, iya, 11-12 lah mereka. G-Post-nya tuh lebih lincahnya, bukan lincah ya maksudnya refleksinya tuh lebih ke derek. Kalau Mee itu kan hampir sama kayak yang mau dia lawan, Mr. Bang Bunhor, kalem, santai, tapi pasti itu Mee. Makanya kalau Mee dimasukin info dari Amrayong itu akan kacau. Dan Mee sendiri mungkin nggak tahu down atau nggak, akan kacau, akan kok dia lincah ya, kok dia sebetulnya bukan masalah lincah atau enggak ya. Kita balik lagi ke lu nggak bisa ngakalin bawah, tapi kan lu tengah ke atas bisa. Kemungkinan kayak RPM-nya, cara operannya, Mee sebetulnya bisa, cuma karena masukin poin-poin yang lain beda lagi. Nanti ini yang gue lihat nih udah ada Bal Nakon Nayok. Bal Nakon Nayok itu lebih parah lagi daripada Amrayong. Apanya? Cara bawa, stylenya lebih gila lagi. Bukaannya. Dan di sana memang ada spesialisnya. Yang 2 tak spesialis belum tentu jago ke 4 tak. Yang jago ke 4 tak belum tentu bisa jago ke 2 tak. Dan di sana banyak joki-joki spesialis dan di bengkel tertentu nggak bisa semua kita samakan rata. Makanya saat Indonesia datang sini, dia pun sangat apresiasi tinggi, sangat istimewa. Buat dia istimewa memang. Ya lu harus nyesuaiin kalau mau lawan Thailand. Sangat banyak penyesuaiannya. Kalau gua bilang waktu 2 minggu, seminggu itu nggak cukup, Bang, untuk melakukan adaptasi. Karena gini loh, kalau lu ngejar rangkanya bawahnya biar itu pasti kan engine juga akan jadi berubah. Karakter mesin juga harus ngikutin. Iya, manjang arem aja. Manjang arem udah beda lagi. Gitu. Terus yang selalu gue bilang 18. Pelek 18. Kita langsung pakai pelek 18 aja belum tentu ke engine kita ketemu. Ya kan? Road ratio-nya juga belum ketemu. Karena gitu kan. Ganti bahan bakar aja kompresinya minta. Bahan bakarnya kompatibel banget. Kalau masalah cuaca itu cuaca panas sih, Bang, maksudnya? Panas sana. Cuman kan anginnya juga gede, maksudnya anginnya tuh angin adem, panas tapi angin adem. Kalau gue bilang itu masalah nggak terlalu besar lah, kalau suhu nggak terlalu besar. Cuman memang riding style-nya itu yang kita banyak rubah. Dan ini nggak juga, maksudnya banyak nilai plus dari kita tuh, kita menang di aerodinamis kita bagus. Cuman memang motor kita kurang panjang sama kurang ceper. Imam dong. Imam Rek mesinnya itu dari tangki ke pala head ke rek tengah itu kayak kurang pendek. Sebenarnya itu kan karena emang dia kebiasaan Superman langsung dari 2, jadi nggak mentok, jadi nyaman. Begitu dia tidur pun, makanya kenapa Thailand tuh banyak coakannya, banyak itu. Karena terlihat memang yang jelas banget tuh kayak di subframe, Bang, itu panjang banget. Satu gini loh, bungkuknya Thailand sama bungkuknya Indonesia beda. Bungkuknya Indonesia masih tinggi buat orang Thailand. Itu yang bikin gak nyaman karena ada berat di atas. Kalau orang Thailand gimana caranya badan dia sama jarak badan dia tidur sama aspal tuh sangat minim. Jadi dia nggak ada goyang di atas. Kalau riding style Indonesia kan motornya masih tinggi. Kalau gua perhatiin tinggi, dan joki kita kan gede-gede. Pendek tapi gede-gede. Di sana bukannya lebih jangkung-jangkung, Bang? Kecil-kecil tapi tinggi, emang kecil. Lihat aja kemarin fotonya Amrayong sama itu. Kelihatan Mee gede banget ya, padahal yang di sini kecil. Jadi kesimpulannya buat gua, semuanya itu butuh penyesuaian yang sangat signifikan. Kedua. Dan ketiga, dia juga harus memperhitungkan part-part mana yang harus dia pakai dan part mana yang harus dia pertahankan. Jangan selalu mulu kita pakai part Thailand semua juga, enggak. Apa nak? Bagus. Iya, bawa ya. Jadi lebih enak. Ya udah.
Terus gini bang, jangan sini sayang, nanti kealingan. Terus berarti ini kan masih dalam fase nyeting, perlu ada pengembangan lagi. Ya mudah-mudahan kalau ya pengembangan itu kan maksudnya kan apa yang sudah ada tinggal dilakukan pengembangan aja. Koreksi juga dikit. Ya. Maksud gue jangan sampai merubah konsep. Betul, jangan. Maksud gue jangan sampai Kalau sampai dirubah konsepnya kan berarti kan itu kan ya kita sama aja Thailand lawan Thailand dong. Bener nggak? Kalau kita sampai konsep yang ngikutin Thailand banget, kita nggak punya nyawa yang namanya Indonesia banget. Gue tetap pengennya kita jangan terlalu mau ikutin orang Thailand, pasti pusing. Dengan adanya karakternya Kohan seperti itu ya sekarang. Gue udah awal, udah kalau lu nyeting aja fokus, nggak usah mikirin masukan dari Thailand juga. Cuma kan kita butuh masukannya dalam artian panjang track, terus suhu, kan dia bisa nangkep style bawa. Cuma kalau untuk engine dan meluas dan segala sektor kayak frame, mungkin kaki-kaki, gua rasa Indonesia juga udah sangat cukup buat gua. Karena mungkin di sana banyak masukan-masukan yang boleh didengar, bukan berarti harus dirubah gitu. Jangan. Iya, Mbak. Sebenarnya sih kalau namanya tukar pikiran boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Sekalian apa namanya ya belajar kan sama aja, siapa aja boleh gitu kan. Studi banding itu kan juga boleh-boleh aja begitu. Lebih kepada cari mungkin yang positifnya gitu, yang sekiranya sepemikiran kita, wah ini secara logis bisa gue terima nih, itu boleh diikutin kan, nggak ada salahnya juga. Toh apa yang lo bawa virus dari sana ke sini tentang packing blok tinggi pun juga sudah mulai kan, itu mulai. Kan? Nah. Walaupun kita udah bahas berapa tahun yang lalu kan. Tapi alhamdulillah, tapi di balik itu semua juga nggak semudah yang kita aplikasi kan. Masih banyak penyesuaian, masih banyak apa yang kita harus terap. Durasinya juga belum tentu sama yang sama orang Thailand pakai, kan beda-beda Pak. Cuman emang ya apapun itu sih sebenarnya teman-teman semua yang sudah teman-teman Tekno lakukan itu luar biasa. Luar biasa. Dan selamat untuk teman-teman dari Abakura kemarin yang sudah yang lebih awal dia udah fight duluan. Itu luar biasa. Cuman gue memang belum sempat ketemu Mas Wawan. Sebelum dia berangkat ke ngikut hajat yang kemarin, itu terakhir gue ketemu sama Mas Wawan tuh di Purbalingga kalau nggak salah, sama Mas Andis juga ketemu. Cuma memang gue belum sempat ngobrol banyak gitu. Mungkin nanti kalau udah ada waktunya, pasti gue akan samperin ke Mas Wawan. Yang jelas, apapun bentuknya, kita semua pasti akan support Tekno kan? Support Tekno, karena kita udah nggak bicara lagi bawa nama tim aja kan, ya. Bawa nama Indonesia. Dan di tanggapan orang Thailand sendiri, ini jadi akan ada agenda yang berikutnya. Karena orang Thailand ngomong, gue jadi pengen ke Indonesia, banyak ngobrol ke gue juga jadi pengen tahu dunia. Karena kan gini, orang Thailand itu nggak sekepo orang-orang lain, pengen tahu dunia. Dia nggak, dia hanya lingkupnya dia aja gitu yang pengen tahu. Dia nggak keluar, karena apa? Dia udah ngerasa jadi kiblat. Dia ngerasa udah jadi acuan. Makanya adanya tim Indonesia mulai berdatangan ke Thailand, ke Malaysia, Filipina, itu jadi akan ada agenda baru. Bahkan IO-nya sendiri pun kayak ini sangat luar biasa. Berarti perkembangan dunia drag bike ini makin subur, yang dari tadi mati suri subur. Terus pabrikan-pabrikan di sana pun melihat Tekno, melihat Indonesia. Oh, stylenya dia kayak gini, jadi banyak beberapa part yang buat dia koreksi juga untuk orang Thailand. Contohnya kayak fairing, dia juga udah lihat, oh style fairingnya udah masuk gitu. Walaupun kita sama-sama, dia kan ada yang nggak pakai fairing, ada yang lampu doang, akan jadi tambahan nilai plus gitu. Lu tahu sendiri orang Thailand kalau udah nyontek cepet banget, sangat cepet. Besok juga udah ada tuh fairingnya kan. Fairing tapi Adit ya. Kalau nggak Adit, kalau Adrian deh kalau salah. Itu pairing sangat di perhitungan juga sama anak-anak HB kan. Kita sering tektok, dia sering telepon saya, video call bahwa kedatangan tamu dari Indonesia gini-gini. Saya bilang saya titip-titip, itu teman baik saya juga di Indonesia, dan beliau membawa nama negara saya, jadi saya mohon dukungan dan supportnya. Jika ada kekurangan kelebihannya tolong dibantu. Saya bilang kan udah oke gitu. Jadi ini lebih seru sih, pasti Bang Ute tahu. Bisik-bisik paham lah dari data-data di sana.
Aduh, kalau itu Top speednya ini berapa sih bang? kalau top speed Spill dikit bang. ini abang orang yang ke 100 kali ya. Yang di DM saya juga banyak bang gini juga bukan gini. Kita juga nggak bisa berpatok dengan itu juga kan. Tapi memang nilai rata-rata itu berpatok di atas 200 kan. Di atas 200, di 600. 600 dengan spek yang begitu ya. Dengan spek itu udah pukul rata. Hampir 200 ke atas. Cuman tepatnya gua nggak tahu berapa. Ya walaupun ada kan itu juga cuma buat acuan gua kan lagi mempelajarkan diri. Gua datang ke Thailand itu bukan semata-mata orang yang mencari sensasi, orang yang mencari itu enggak. Gua ada niat gua mau bikin buku, bro. Niatnya mau bikin buku. Dan kebetulan biar lebih enak kayaknya gua kesana, data dari sana. Gua pengen tahu, nanti gua compare nih Indonesia, oh style-nya begini, Vietnam begini, Malaysia begini gitu kan. Jadi intinya gini lah, orang Indonesia itu udah sangat luar biasa buat gua bilang udah gua aja belum mampu bawa motor Indonesia ke sana. Buat ngelawan sana gua belum mampu. Karena apa? Makin gua tahu di sana, makin gua belajar terus, gua belum bisa nih motor gua. Karena gua tahu kekurangan yang ada di motor gua. Banyak style-style yang harus gua rubah. Dan sebenarnya lebih daripada sekedar mesin ya bang. Betul. Mungkin contohnya kayak infrastruktur gitu, mungkin akan ada memang sirkuit drag sendiri. Betul. Pasti ada imbasnya juga teman-teman ketika keberanian dari tim Tekno itu untuk tandang ke sana gitu. Kan dia pasti akan banyak ngasih masukan. Betul. Sama penyelenggara, sama Event sponsor kan, sama IO begitu kan pasti kan. Seharusnya pihak ini juga melihat ini. Oh, pasti dong, harus dong. Seharusnya pihak ini melihat ini. Kenapa? Ini nggak main-main loh, Bro. Bukan cuma iseng doang loh. Ini dengan sangat Indonesia yang mungkin nanti akan banyak yang datang. Kurang lebih 8 tim kalau nggak salah yang gue hitung, 8 tim akan berangkat ke sana. Kebetulan saya diikut sertakan, maksudnya dalam artian bukan saya pengen. Lu kan tour guide bang. Bukan tour guide. Tour guide lu. Gua tahu, bukan tahu ya, maksudnya gue kesana nggak membantu negara sendiri kan, paling nggak kan gue membantulah tim dari Indonesia. Tapi kan gue bisik-bisik lah, ini begini penyesuaian. Makanya jauh sebelum ada event gue selalu gue bilang sama tim-tim lain, berangkat sebelum waktunya. Karena kalau sudah waktunya kita nggak ada prepare, kita nggak ada waktu. Kalau kita berangkat sebelum waktunya itu udah sangat nyaman. Persiapan kita apa yang kurang, part apa yang kita harus sesuaikan. Karena gini, beda. Kalau kasat mata, tracknya bagus, harusnya motor kita lebih bagus. Belum tentu. Gue selalu berkali-kali bilang, oh wajar. Banyak kan netizen bilang, wajar Thailand kenceng, time-nya segini-begini. Kebetulan kan kita udah compare. Iya. Contoh hal kayak ada Pura sama Bom Rangsit. Itu Bom Rangsit sampai nelpon saya, mekanik rooftop. Dia tahu itu mekanik gua. Jadi orang Indonesia gitu. Iya, karena dia Indonesia, gue Indonesia. Mekanik rooftop. Orang Thailand pun belum bisa bikin motor secepat itu Exciter. Dia karena berbasic Sonic udah berapa puluh tahun, Bang. Untuk perdana langsung prestasinya langsung 1 hari 1 malam. Kan kebetulan yang gue dengar dari Mas Wawan sendiri dengan ownernya bilang itu mesin cadangan. Yang mesin intinya kebetulan ada trouble yang nggak bisa diikut-sertakan. Dia ada penggantian mesin cadangan. Untung dia bawa. Tapi dengan mesin cadangan catatan waktu segitu sangat luar biasa. Bom Rangsit pun ngakuin. Bahkan ada temen gua, jadi melenceng nih. Boleh ya? Apa? Bahkan ada temen gua orang Thailand, dia programmer nitip rasio buat minta dibikinin sama Mas Wawan. Bikin di sini? Iya. Gitu loh. Ya. Berarti kan bukan berarti kita ini nggak bisa melawan Thailand, bukan. Cuman memang kita tertinggal berapa step karena banyak faktor. Ya dong. Kalau mereka mau tiap hari nyeting bisa, kalau kita mau nyeting gimana? Nyeting bang di sirkuit bang. Dan setiap wilayah nggak punya sirkuit masing-masing, ya kan? Kasian loh. Kalau di dia melek mata langsung bongkar, udah langsung dapet, ya kan? Jadi intinya dalam pembicaraan ini Indonesia itu bisa, sangat bisa.
Cuman memang kita nggak bisa semuanya style kita samain. Style jangan. Kalau kita punya karakter sendiri, bawalah karakter kita di tempat orang, tapi dengan acuan sebeberapa aja yang kita sesuaikan, nggak usah semua. Ambil yang baik, buang yang buruk. Oke, gitu aja Bang ya. Iya. Mobil lo udah beres? Tuh. Gue rasa segitu dulu teman-teman. Mudah-mudahan nanti setelah kepulangan teman-teman dari Tekno, gue masih bisa ngobrol sama Kohan ataupun sama Rian Meya sendiri, supaya kita Bisa punya buat acuan apa, juga iya, buat tim-tim buat teman-teman yang lain main tuh. gitu Iya. maksudnya. Buat tim-tim yang lain pengen kesana kan pasti banyak Bang. Banyak Bang. Banyak banget. Amat terutama mengenai anggaran itu berapa duit lah kira-kira Iya, ya? kan Itu kan. bisa itu. Iya, itu kan bisa jadi repair gitu kan. Iya, betul. Ya mudah-mudahan aja semuanya Pokoknya intinya lancar. Indonesia bisa tetap semangat, tetap setting, dan jangan pernah takut. Gue sih nggak ada takutnya. Lawan Thailand gue nggak takut ya, tapi yang gue takut gue nggak mau belajar itu aja. Ya kan? Thank you Bang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.